Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Dinesi, saya dari NAS tingkat 2. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan terapi oksigen yang ditujukan untuk tugas dari ujian praktik dari mata kuliah KMB 1. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan terapi oksigen atau oksigenasi. Jadi terapi oksigen itu sendiri adalah terapi yang diberikan pada pasien yang mengalami hipoksemia. Nah, hipoksemia itu sendiri adalah suatu kondisi di mana tekanan oksigen pada tubuh pasien kurang dari 60 mm air raksa dan juga saturasi oksigennya kurang dari 90%. Tujuan dilakukannya tindakan oksigenasi ini itu sendiri adalah pertama mengatasi keadaan hipoksemia, yang kedua adalah mengurangi usaha bernafas dan juga mengurangi beban dari kerja miokard atau otot jantung. Nah, pada terapi oksigenasi ini dibagi menjadi dua tipe. Nanti ada yang sistem aliran rendah dan juga sistem aliran tinggi. Nah, untuk sistem aliran rendah itu sendiri dibagi menjadi 4 tipe, sedangkan untuk yang aliran tinggi terbagi menjadi 2 tipe. Yang sistem aliran rendah ini pertama terdiri dari nasal kanul, yang kedua itu ada simple max, yang ketiga yaitu ada rebreathing max, yang keempat itu ada non-rebreathing max. Nah, jadi untuk yang pertama terkait sistem yang aliran rendah ini, pertama nasal kanul. Jadi nasal kanul itu bentuknya seperti selang. Nah, yaitu dapat diberikan oksigen dengan kecepatan 1-6 liter per menit dan nilai fraksi oksigen yang dapat dihasilkan ini sebesar 25-45%. Selanjutnya itu ada simple max. Jadi untuk simple max ini bentuknya dia seperti max ini, ada sungkupnya. Jadi itu dapat diberikan dengan kecepatan 6-10 liter per menit dengan nilai FiO2 yang dapat dihasilkan yaitu sebesar 35-60%. Nah, yang ketiga ada yang rebreathing max. Jadi dia bentuknya mirip dengan yang simple, tapi hanya saja dia ada reservoir bag atau ada kantung di bawahnya. Nah, kantungnya ini berfungsi nantinya, jadi ketika pasien itu ekspirasi atau menghembuskan nafas, ada sepertiga udara yang nantinya akan masuk ke dalam kantung reservoir atau reservoir bag. Jadi biasanya diberikan kepada pasien yang dia itu masih membutuhkan nilai kadar karbon dioksida yang lebih tinggi, seperti itu. Dan dia itu dapat diberikan dengan aliran kecepatan 6-10 liter per menit dan juga nilai FiO2 yang dapat dihasilkan sebesar 50-60%. Lalu yang keempat itu ada yang namanya non-rebreathing max. Jadi non-rebreathing max ini sangat mirip bentuknya dengan yang rebreathing. Perbedaannya itu untuk yang masker non-rebreathing max dia terdapat katup. Jadi katupnya ini bersifat satu arah yang terletak di dalam sungkup dan juga yang ada di port oksigennya. Nah, katup satu arah ini berfungsi untuk mencegah karbon dioksida yang dihembuskan pasien saat ekspirasi tidak masuk lagi atau tidak terhirup kembali oleh pasien. Jadi, cara kerjanya, dia ada dua katup. Pertama, katup yang di port oksigen, yang kedua itu katup yang ada di sungkup. Jadi ketika pasien itu inspirasi, katup pada port oksigen akan terbuka sehingga udara yang terdapat pada reservoir bag ini akan terhirup oleh pasien. Nah, ya, tapi katup pada sungkup itu akan tertutup gitu. Nah, untuk yang saat ekspirasi atau saat menghembuskan nafas, katup pada port oksigen ini akan menutup, jadi tidak ada karbon dioksida yang masuk ke dalam reservoir bag. Nah, sedangkan katup pada sungkup ini akan terbuka, jadi karbon dioksida ini dapat dihembuskan ke udara luar, jadi tidak masuk ke dalam si reservoir bag. Nah, katup ini bisa digunakan atau tidak. Jadi ketika tidak digunakan, katupnya ini dapat memberikan FiO2 yang dihasilkan itu sebesar 8-85%. Ketika hanya menggunakan satu katup, itu 85-90%. Dan ketika digunakan kedua katupnya ini dapat menghasilkan
nilai FiO2 sebesar 95 sampai 100%. Selanjutnya yaitu terkait dengan sistem aliran tinggi. Sistem aliran tinggi itu sendiri tadi ada dua, yaitu pertama ada Venturi Max dan yang kedua ini ada BVM atau Bevap Max. Nah, yang pertama yaitu masker Venturi. Nah, untuk masker Venturi ini itu dapat memberikan konsentrasi oksigen yang akurat terlepas dari laju oksigen yang diberikan. Jadi sifatnya akurat sesuai dengan oksigen yang nanti masuk. Dia itu bentuknya mirip dengan Simple Max, hanya saja dia terdapat jet adapter yang terletak antara masker dengan si pipa dari sumber oksigen. Jadi cara kerjanya itu nanti oksigen dari lubang pipa akan melewati lubang kecil pada si jet adapternya itu sehingga mengalir dengan cepat dan disemburkan menuju masker. Nah, si jet adapter ini dibedakan berdasarkan warna sesuai dengan besarnya nilai FiO2 yang nantinya akan dihasilkan. Untuk jet adapternya itu sendiri terbagi menjadi berbagai warna. Tadi dari berbagai warna, ya pertama ada warna biru, putih, jingga, kuning, merah, dan hijau. Nah, untuk yang biru ini nilai FiO2 yang dapat dihasilkan sebesar 24%, putih 28, jingga 31, kuning 35, merah 40, dan hijau sebanyak atau sebesar 60%. Si Venturi Max ini dapat diberikan dengan aliran 4-8 liter per menit dan tadi FiO2-nya itu sebesar 24-60%. Jadi yang dari yang paling kecil yaitu yang biru sampai yang hijau yang sebesar 60% nilai FiO2 yang dapat dihasilkan. Nah, yang kedua ini ada Bevap Max. Nah, di Bevap Max ini dia bentuknya berbeda dengan yang lain. Yaitu sama sebenarnya ada sungkupnya, tapi dia ada balon udara dan juga reservoir gas. Nah, si Bevap Max ini biasanya diberikan untuk pasien dengan henti jantung, henti nafas, yang sifatnya biasanya yang urgen. Terus juga dia ini dapat memberikan nilai FiO2 yang dihasilkan itu bisa sebesar 100% jika langsung dihubungkan dengan sumber oksigen. Selanjutnya terkait dengan intervensi pemberian oksigen berdasarkan nilai saturasi oksigennya. Pertama, untuk saturasi di atas 95% itu dianggap normal dan dilakukan monitoring tapi tidak perlu dilakukan terapi. Nah, untuk yang kedua itu ketika nilai saturasi 91 sampai 94% itu dapat diberikan terapi oksigen dengan menggunakan nasal kanul dengan kecepatan 2 liter per menit, dilakukan sampai saturasi oksigen pasien di atas 95%. Lalu yang ketiga itu ada ketika saturasinya itu 85 sampai 90%, itu dapat dilakukan intervensi elevasi kepala. Yang kedua itu bisa dilakukan nafas dalam dan dilakukan terapi oksigen menggunakan simple atau non-vibrating mask sampai saturasinya itu di atas 95%. Atau bisa juga kita lakukan kaji juga nilai pernafasannya apakah diperlukan suction. Jadi ketika saluran nafasnya itu tidak bersih, atau bisa juga dilakukan siapkan juga intubasi. Lalu, jadi yang terakhir ini ketika saturasinya di bawah 85% itu dapat diberikan oksigen sampai 100%, lalu bisa juga dilakukan ventilasi manual atau intubasi. Nah, itu dia penjelasan terkait dengan terapi oksigen atau oksigenasi. Selanjutnya akan ada video bagaimana cara pemasangan dari alat-alat yang telah disebutkan sebelumnya, mulai dari nasal kanul, simple, rebreathing, non-rebreathing mask, Venturi Max, dan juga yang terakhir ada BVM atau Bevap Max. Pada kesempatan kali ini kita akan memperagakan penggunaan terapi oksigen yang akan dilakukan pada manekin. Pertama-tama kita lakukan universal precaution dengan penggunaan masker. Ya. Penggunaan masker. Oke. Kemudian bila ada hand scrub atau cuci tangan, kita lakukan pencucian tangan terlebih dahulu, baru kita penggunaan handscoon.
pertama, untuk pasien dengan keluhan sesak nafas ringan yang memang membutuhkan bantuan terapi oksigen, bisa kita gunakan pilihan pertama dengan nasal kanul. Nasal kanul bentuknya dengan lubang 2 yang akan disambungkan ke lubang hidung. Dengan penggunaannya, kita longgarkan, kemudian kita pasangkan, masukkan ke lubang hidungnya dengan tip mengarah ke atas. Kita pasang, kemudian kita fiksasi di bawah telinga pasien dan diikat, dikencangkan, dieratkan di bagian bawah kepala. Kita sambung ke tabung oksigen. Selanjutnya, untuk pemberian terapi oksigen bila kondisi pasien lebih berat pernafasannya, bisa menggunakan dengan simple mask. Simple mask dia lebih tertutup. Di sini bagian bawah dan ini bagian atas. Besi untuk fiksasi ke hidung. Pemasangannya sama. Menutupi mulut dan hidung. Pasang tali fiksasi di bawah telinga. Kencangkan di daerah hidung dan pasangkan ke tabung oksigen. Untuk pasien yang tidak sadar atau dengan gangguan pernafasan yang berat, bisa kita gunakan yang terakhir terapi oksigen non-invasif dengan penggunaan simple mask non-rebreathing. Dibilang non-rebreathing karena dia tertutup dan ada reservoir bag kantung di dalamnya. Sebelum digunakan ke pasien, kita isi dahulu kantong ini dengan oksigen. Disambungkan ke tabung oksigen dan kita tutup atasnya dengan oksigen pemberian 10 liter. Dikembungkan terlebih dahulu kantong reservoir bagnya, baru disambungkan ke pasien. Tetap menutupi mulut dan hidung. Kita lakukan fiksasi sampai pasien berasa lebih nyaman untuk bernapas. Respiration is then driven by hypoxia. If high concentrations of oxygen are given to these patients and their PaO2 increases, this hypoxic respiratory drive can be lost. Hyperventilation may occur and the CO2 will become very high, causing coma and possibly death. Venturi devices accurately deliver predetermined oxygen concentrations at flows that are high enough to meet the inspiratory flow rates of most adult patients. The gas flow to the patient is increased by entraining air into the device using the Venturi effect. Accurate oxygen concentrations are delivered by the mixing of entrained air and oxygen. Masks are available with interchangeable, colour-coded Venturi valves for different oxygen concentrations, for example, 35%. When using a Venturi mask, select a Venturi valve of the prescribed oxygen concentration and attach it to the mask. Attach one end of the oxygen tubing to the valve spigot and the other end to the oxygen flow meter. Set the flow meter to the flow indicated on the valve. Place the mask over the patient's nose and mouth to obtain a secure and comfortable fit. % Venturi valve is 8 litres per minute. This delivers to the patient a flow rate of 45 litres per minute and an oxygen concentration of 35%. Increasing the flow rate to 10 litres per minute increases the total flow to the patient, but the oxygen concentration delivered remains at 35%. Fixed Venturi valves can also be incorporated in Ruangan tersedia itu lebih baik. Nah, ini kalau menggunakan ambu bag disambungkan ke oksigen 100%. 100% itu berapa liter ya? Ya, 12, 10, 12 ya. Kemudian ini kan sungkup, ada yang kecil, ada yang besar ya. Yang kecil untuk hidung, yang besar untuk mulut ya. Jadi posisinya misalkan seperti ini, yang tangan yang satu membentuk huruf C ya. Huruf C ini adalah pegang alat kemudian dirahang gitu
posisinya. Oke, nah ini yang memegang mulai supaya ada tumpuan ini ditempelkan di sini ya. Iya, ini dipencet. Nah, ini oksigen masuk kan? 1 2. Nanti kompresi lagi. Kan di video yang kemarin istilahkan videonya kan? Jadi 2 kali nanti kompresi. 2 kali kompresi. Tapi kalau ventilasi ya seperti tadi, misalkan nadinya udah ada nih. Maka ini tadi 1 1000 kayaknya kecepetan ya. Ya, pokoknya dan seterusnya gitu ya. Baiklah, tadi ada video terkait dengan bagaimana cara pemasangan dari alat-alat untuk terapi oksigenasi. Di sini saya akan mengucapkan terima kasih banyak kepada akun-akun YouTube yang telah membantu saya dalam membuat video ini. Pertama dari BRG 2016 FKUMJ, lalu ada dari Fakultas Kedokteran Unin Andalas, ada dari akun YouTube Jarum Halus, dan juga akun YouTube Jim Tantan yang membantu saya dalam pembuatan video ini. Terima kasih banyak atas videonya, sangat bermanfaat sekali. Baiklah, selanjutnya saya ingin mengucapkan mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan juga kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.